Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, akan mempresentasikan tentang model Azure. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Ngasimur Rohman, lalu Narju Sungada, Nandita Ratih, dan Nurhaningsih. Baik. Untuk yang pertama, model Azure merupakan model pembelajaran yang dirancang untuk difokuskan agar terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien khususnya pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan media dan teknologi. Langkah-langkah dari model Azure diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada analysis learners atau menganalisis peserta didik. Kedua state standards and objective atau merumuskan standar dan tujuan pembelajaran. Ketiga select strategies and resource atau memilih strategi dan sumber belajar. Kemudian utilize resource atau memanfaatkan sumber belajar. Require learner participation atau partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Serta evaluate and revise atau menilai dan merevisi. Selanjutnya, langkah pertama dari model Azure yaitu analysis learners atau menganalisis peserta didik. Model Azure merupakan pendekatan sistematis untuk menganalisis karakteristik peserta didik yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk belajar. Analisis peserta didik dapat menguji 3 jenis informasi, diantaranya karakteristik umum, kompetensi spesifik, dan perbedaan kebutuhan pembelajaran. Untuk karakteristik umum ini berkisar dari variabel konstan, seperti jenis kelamin dan etnis, hingga variabel yang bervariasi secara teratur, seperti sikap dan minat. Sedangkan kompetensi spesifik berdasarkan dari penelitian, mengungkapkan bahwa pengetahuan awal peserta didik tentang mata pelajaran tertentu mempengaruhi bagaimana dan apa yang mereka pelajari lebih dari sifat psikologis apapun. Selanjutnya perbedaan kebutuhan belajar. Untuk memastikan pembelajaran bagi semua peserta didik, guru harus mengidentifikasi dan menganalisis perbedaan unik dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Kemudian langkah kedua dalam model Azure adalah menyatakan standar dan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran biasanya ditulis oleh guru atau sekolah dengan mengidentifikasi hasil yang sangat spesifik. Penting untuk dicatat bahwa tujuan pembelajaran adalah pernyataan tentang apa yang akan dicapai setiap peserta didik, bukan bagaimana pelajaran akan diajarkan. Tujuan yang dinyatakan dengan baik memberikan proses yang mudah diikuti untuk menulis tujuan pembelajaran. Selain itu, rumusan tujuan pembelajaran atau kompetensi dapat dikembangkan dengan menggunakan rumusan ABCD. Rumusan ABCD diantaranya ada audience, behavior, condition, dan degree. Langkah ketiga dari model Azure adalah memilih strategi dan sumber belajar. Langkah selanjutnya dalam menciptakan pembelajaran yang efektif yang mendukung pembelajaran melalui penggunaan teknologi dan media yang tepat adalah pemilihan strategi dan sumber belajar yang sistematis, yang meliputi teknologi dan media, serta bahan pelajaran. Berikut ini panduan dalam memilih strategi dan sumber belajar. Yang pertama, memilih strategi pembelajaran. Semua strategi pembelajaran, baik yang berpusat pada guru atau peserta didik, harus melibatkan peserta didik dalam pembelajaran aktif. Ketika mengidentifikasi strategi instruksional untuk sebuah pelajaran, pertama-tama pertimbangkan di mana pendekatan yang berpusat pada guru harus digunakan dan di mana strategi yang berpusat pada peserta didik mungkin lebih tepat. Selanjutnya, memilih sumber belajar. Saat memilih sumber daya untuk pelajaran Azure, keputusan dibuat mengenai teknologi dan media serta jenis bahan pendukung yang diperlukan untuk mencapai hasil pelajaran. Selain memilih materi pendukung, guru seringkali perlu memodifikasi materi yang ada atau merancang materi baru untuk memenuhi tujuan pelajaran tertentu, kemudian memilih, memodifikasi, atau merancang bahan belajar. Guru dapat menggunakan sumber daya belajar seperti proyektor, animasi video, serta alat peraga untuk memperlihatkan proses fotosintesis. Nomor 4 ada memilih bahan yang tersedia. Bisanya bahan yang tersedia bersifat off the shelf yaitu bahan yang siap pakai tersedia dari sekolah, distrik, maupun sumber yang sudah ada. Mengubah material yang ada contohnya adalah ketika materi yang tersedia hanya bentuk cetak dan tulisan bisa diubah menjadi
sebuah PowerPoint di mana materi di dalamnya ditambahkan dengan video dan gambar yang mendukung proses pembelajaran. Terakhir, merancang bahan belajar baru ketika bahan yang sudah jadi tidak tersedia atau bahan yang sudah ada tidak dapat dengan mudah dimodifikasi. Langkah selanjutnya adalah memanfaatkan sumber belajar. Langkah ini melibatkan perencanaan peran guru untuk memanfaatkan sumber pelajaran, misalnya, teknologi, media, dan bahan, dengan melakukan review sumber belajar. Pada tahap ini, kita perlu melihat teknologi dan sumber media yang dipilih dalam kaitannya dengan tujuan pembelajaran. Tujuannya adalah untuk memilah bagian-bagian yang langsung selaras dengan pelajaran. Siapkan sumber belajar. Selanjutnya, menyiapkan sumber daya yang akan mendukung kegiatan pembelajaran. Mulai dari mengumpulkan sumber, menyusun urutan penggunaan, hingga merencanakan waktu untuk berlatih menggunakan sumber sebelum mengimplementasikan pelajaran. Menyiapkan lingkungan belajar, dimanapun aktivitas pembelajaran akan berlangsung, fasilitas harus diatur agar sumber daya dapat digunakan secara efektif. Menyiapkan peserta didik. Penelitian dasar tentang pembelajaran memberitahu kita bahwa apa yang dipelajari dari suatu kegiatan sangat bergantung pada bagaimana peserta didik dipersiapkan untuk pelajaran. Berikan pengalaman belajar. Pengalaman belajar yang berpusat pada guru seringkali melibatkan presentasi, demonstrasi, latihan dan praktik, atau tutorial. Penyediaan pengalaman belajar ini mungkin memerlukan penggunaan berbagai sumber. Langkah selanjutnya adalah mendorong partisipasi peserta didik. Pendidikan global saat ini akan menuntut peserta didik untuk memiliki pengalaman dan praktik menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi daripada hanya mengetahui dan memahami informasi. Hal tersebut membutuhkan partisipasi aktif peserta didik dalam kegiatan yang bermakna di mana peserta didik menggunakan berbagai teknologi, media, dan sumber daya untuk mendukung pembelajaran. Semua itu dapat dicapai peserta didik dengan meminta partisipasi mereka melalui praktik eksplisit dengan pengetahuan dan keterampilan baru, inovasi yang menginspirasi. Salah satu cara umumnya membutuhkan partisipasi peserta didik adalah melalui penggunaan teknologi. Peserta didik dapat mengekspresikan kreativitas dan ide-ide inovatif mereka. Mendukung kerjasama. Kunci untuk mempersiapkan peserta didik untuk karir masa depan adalah untuk melibatkan mereka dalam kegiatan kolaboratif, di mana mereka harus berkomunikasi melalui berbagai metode. Membangun keterampilan literasi informasi. Sebagai seorang guru, penting bagi Anda untuk merencanakan kegiatan yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam memproses informasi dan melaporkan hasil yang bermakna untuk tugas yang diberikan. Mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kurikulum hari ini dan standar teknologi mengharuskan peserta didik untuk mendemonstrasikan penerapan pemikiran kritis melalui kegiatan seperti merencanakan dan menyelesaikan proyek yang sukses, memecahkan masalah, dan menarik kesimpulan. Menggunakan perangkat lunak pendidikan untuk praktik. Perangkat lunak pendidikan menyediakan sumber daya yang sangat baik untuk melibatkan peserta didik dengan beragam kemampuan dalam kegiatan pembelajaran. Langkah terakhir adalah evaluasi dan revisi. Komponen terakhir dari model Azure, evaluasi dan revisi, sangat penting untuk pengembangan kualitas pengajaran, namun komponen desain pelajaran ini sering diabaikan. Tanpa langkah ini, seringkali tidak mungkin untuk mengetahui apakah instruksi berhasil atau bagaimana merevisi strategi yang gagal. Dampak evaluasi terhadap pembelajaran peserta didik. Evaluasi pembelajaran tidak hanya tentang memberikan nilai atau menilai pencapaian, tetapi juga merupakan alat penting untuk memandu proses pembelajaran dan pengembangan peserta didik secara menyeluruh, mengevaluasi dan merevisi strategi sumber belajar. Mengevaluasi dan merevisi strategi sumber belajar menjadi penting untuk meningkatkan kualitas dan hasil dari proses pembelajaran. Komponen penting untuk evaluasi dan revisi pelajaran adalah masukan peserta didik. Anda dapat meminta masukan peserta didik tentang keefektifan media tertentu, seperti video, kegiatan, atau seluruh pelajaran, evaluasi pengajaran. Meskipun evaluasi pengajaran Anda mungkin menimbulkan beberapa kekhawatiran, informasi yang dihasilkan akan memberikan umpan balik yang sangat baik untuk menangani bidang-bidang perbaikan yang dibutuhkan dan untuk merayakan bidang pengajaran berkualitas tinggi. Baik.
Kesimpulan dari hasil diskusi kami mengenai presentasi ini adalah teknologi dan media memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan menyediakan berbagai sumber daya, alat, dan platform yang memfasilitasi pengajaran dan pembelajaran interaktif, adaptif, dan kolaboratif. Penggunaan teknologi dalam pendidikan memungkinkan akses lebih luas terhadap informasi, personalisasi pembelajaran sesuai kebutuhan individu, serta memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara guru dan peserta didik. Untuk memandu guru dalam merancang pembelajaran yang efektif, ditawarkan model Azure yang dikembangkan oleh Smaldino dan kawan-kawan. Model Azure dirancang untuk membantu guru merencanakan pelajaran yang mengintegrasikan penggunaan teknologi dan media pembelajaran secara efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.